dari kelas 10A akan mempraktekkan perilaku berbicara dan kemampuan mendengar. Jadi nanti aja kayak gitu saya aku juga. Jadi asal 2 kali asal 6 kali buat ada 3 jenis perilaku berbicara dan kemampuan mendengar. 1. Agresif, 2. Pasif, 3. asertif. Nah, lain. Kami akan mempraktekkan perilaku berbicara dan kemampuan mendengar. Saya di Kau dulu waktu sebelum ke SMA ini ada rencana mau ke SMA lain atau memang kesini tujuannya? sebetulnya aku nggak tujuannya itu nggak langsung ke SMA ini karena juga kemarin ada les di SMP untuk persiapan SMA tapi karena kakakku juga udah pada kuliah dan merantau, kepikiran juga sama orang tua nggak ada yang bantu, jadi kesimpulannya ke antara 2 SMA Semangsat atau Semanggi. Jadi karena kalau ke Semangsat kan kejauhan, untuk menjaga keselamatan juga, jadi lebih dekat ke rumah Semanggi aja kata mama. Kalau kau? Dulu aku juga punya planning kalau mau ke SMA unggul, jadi ngikutin les SMA unggul juga waktu di SMP. Dulu plan itu pengen ke Matauli sama ke BM Jakarta. Waktu itu aku gak jadi ke Matauli karena mama bilang di situ terlalu jauh, terus gak ada tempat untuk lebih aman lagi di situ. Terus plan kedua ke BM itu udah betul-betul matang kan. Jadi waktu udah mau testing ternyata ada pengumuman kalau yang bebas testing ke situ melalui prestasi yang harusnya dan biasanya sampai 10 besar, cuman sekarang ada peluang untuk 20 besar. Waktu itu puji Tuhan dapat kesempatan bebas testing ke SMA BM karena dapat peringkat 16 atau 15 kemarin. Tapi karena tahun kemarin juga waktu masuk SMA, abang juga masuk kuliah, jadi karena biaya mungkin gak bisa mencukupi untuk kami dua sama-sama melanjutkan pendidikan, jadi kata mama antara Semangsat atau Semanjar juga biar lebih dekat sama orang tua. Alasanku gak jadi ke Semangsat itu karena kemarin waktu menang nyaman atau yang sedikit mengecewakan setelah mau masuk ke sini. Sebetulnya kalau untuk kesenangannya, karena kawan-kawannya kan banyak kawan SD dulu juga, walaupun SMP-nya pisah, tapi setelah masuk ke sekolah sini kenalan-kenalan di situ seru-seru aja. Tapi mungkin menurutku ada kekecewaan dengan fasilitas sekolah, mungkin dalam olahraga, bidang olahraga itu untuk fasilitas untuk lapangan, bola-bola gitu atau fasilitas lainnya itu kurang. Tapi kalau untuk dalam guru-gurunya juga lumayan seru. Kalau aku sih juga main senang karena kayak sama juga kayak sama teman-temannya juga teman-teman SD yang dulu. Jadi kalau misalnya dalam pergaulan atau kenalan mungkin masih lebih oke lah. Tapi minusnya menurutku itu kalau di sini karena tidak sering, menurutku ya belajar di sini itu terlalu longgar karena ada les kosong yang pasti lebih banyak karena guru-guru juga pada sini. Nah juga karena ada beberapa kawan-kawan yang sebelumnya nggak kenal, dia kayak agak kasar karena nggak nyaman karena sering dulu di kelasku yang sebelumnya itu kayak sering termasuk Perilaku berbicara dan kemampuan mendengar. Nama saya Elizabeth. Lanjut.
sini kami akan mempraktekkan Di sini kami akan mempraktekkan bagaimana cara berbicara dan kemampuan mendengar. Bet, kau ingat ada materi yang beberapa bulan lalu yang tentang ASI sama EQ? Iya. Menurutmu apa itu? Ya, EQ itu kemampuan kita menangkap pembelajaran, bagaimana kita mau mengerti dengan pembelajaran yang diberikan itu. Kalau EQ menurutmu apa? Kalau menurutku kan, EQ itu kayak kemampuan kita untuk mengontrol emosi gitu. Tapi kalau kamu apa yang paling keren? IQ atau EQ? EQ sih. Kenapa? Karena IQ ku rata-rata atau enggak fluktuatif karena sering berubah-ubah dari SD sampai sekarang. Tapi kalau EQ selalu rendah karena aku sulit mengontrol emosi kayak sering nangis, sering marah ke orang-orang kalau ada yang mengapain aku. Kalau menurutku kurang dua-duanya. Karena kan kalau aku gitu terkadang susah kalau aku nangkap menjelaskan itu malah gangguan dari pikiran sendiri atau gangguan dari suara emosi dan juga. Kalau aku juga gitu, kadang aku juga susah mengerti lewat perasaanku, susah mengekspresikan itu. Gitu. Makanya aku juga pengen berlatih sama kondisi. Udah Bu. Halo semua, kami akan mempraktekkan mengenai materi perilaku bicara. Kasih kalian. Halo Sri. Halo Mas. Gimana kamu? Sehat dong, apalagi kita senang kan ya, karena kan tadi ngezoom terus kita memakai layar ini, jadi kita lebih jelas buat melihat materinya walaupun suaranya nggak jelas. Kok gimana? Bisa, aku juga senang loh. Apalagi kan itu ketemu sama sekolah lain kan. Kau ingat nggak materi tentang emosi yang dikasih tahu sama Ibu Dika kemarin? Tahu dong. Apalagi itu kan emosi negatif sama positif. Aku lebih sering negatif sih. Ya kan, apalagi aku sering ngelakuin emosi negatif, apalagi ngelihat teman yang ngelakuin hal yang kayak kita nggak suka, jadi aku kayak ngerasa aku itu emosi ngeliat tinggal lakunya. Kok gimana? Sama dong, aku juga sering. Kamu tahu nggak? Kamu pernah ngalamin emosi? Sering, apalagi waktu orang tua kita gajian, pasti kan enak kali kan kalau kita dapat uang banyak. Kok gimana? Ya aku juga sering, apalagi dengan orang yang berprestasi. Itu seru banget. Emosinya tinggi banget. Iya kan? Oh ya, aku mau balik dulu. Dadah. Bye. Halo semuanya, pada kali ini kami akan mempraktekkan mengenai perilaku berbicara dan kemampuan mendengar yang lebih baik. Saya Romuald Pasaribu. Saya Bilar Simbolon. Selamat menyaksikan. Hai Bilar, selamat siang. Bagaimana kabarmu? Hai Romuald, kabar saya baik. Bagaimana denganmu? Saya juga baik. Bilar, saya ingin bertanya sesuatu mengenai impian, cita-cita, dan motivasi. Sejauh ini, setelah melalui masa TK, SD, SMP, dan SMA, cita-cita apa yang kamu miliki? Pertanyaan yang bagus Romuald. Saya memiliki beberapa cita-cita, yaitu yang pertama itu menjadi pemain bola profesional, yang kedua itu menjadi pengusaha, dan yang ketiga itu kalau bisa menjadi abdi negara. Jadi bagaimana dengan cita-citamu Romuald? Saya sangat setuju dengan cita-citamu, tapi saya ingin bertanya dahulu. Saya sangat tertarik dengan cita-citamu, yaitu pemain bola. Kenapa kamu memilih pemain bola sebagai salah satu cita-citamu? Saya memilih pemain bola sebagai cita-cita saya karena ketika saya bermain bola saya sedikit nyaman dan tenang ketika bermain bola karena dilengkapi juga dengan teman-teman yang mendukung saya. Saya sangat setuju dengan cita-citamu. Jadi bagaimana dengan cita-citamu Romuald? Setelah saya melalui beberapa mulai dari masa TK, SD, SMP, dan SMA, saya memiliki sudah banyak cita-cita. Tetapi pada saat SMA ini saya sudah menyimpulkan cita-cita saya, yang terdiri dari yang pertama yaitu sebagai saya ingin mengabdi negara kepada negara Indonesia ini, yaitu sebagai Tentara Nasional Indonesia, dan yang kedua saya ingin menjadi pengusaha teknik pertambangan. Wah, cita-citamu sangat bagus ya. Jadi apa alasanmu dan motivasimu untuk menjadi abdi negara di negara ini?
Saya memilih abdi negara karena menurut saya beberapa tentara di Indonesia ini sangat banyak yang menyalahgunakan tingkat atau jabatannya untuk menindas masyarakat lain. Nah, jadi saya ingin menjadi tentara itu untuk membuktikan kepada warga negara saya ingin betul-betul mengayomi masyarakat dan membantu mereka dalam segala bidang. Wah, kita sudah membicarakan cita-cita kita berdua dan cita-cita itu cukup bagus untuk kita raih. Jadi mari kita raih mimpi itu bersama-sama dengan bekerja keras untuk belajar lebih giat lagi. Saya setuju denganmu. Terima kasih, Gilead. Sampai Sama-sama. jumpa.